Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Rabu 3 Desember 2025. Ayat harian kita hari ini, Rabu 3 Desember 2025 diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang pernah belajar untuk bisa mengendarai sepeda, saya mengajak kita untuk mengingat atau kembali pada memori saat kita pertama sekali belajar untuk bisa membawa kendaraan tersebut. Pasti ada rasa takut, ragu, khawatir. Namun ketika kita dibantu oleh orang tua kita, semisalnya ketika kita masih kecil, yang berjanji dia akan selalu ada di belakang, saat kita goyah dia akan pegang sepeda kita, hal ini tentunya akan lebih menguatkan dan meyakinkan kita. Walaupun tidak melihat tangan orang tua yang memegang sepeda saat kita belajar itu, tetapi kita yakin bahwa penyertaannya pasti akan menolong kita saat kita hampir terjatuh dalam proses belajar tersebut. Saudara, hal tersebut sama sering sekali terjadi dalam hidup kita. Kita tidak selalu melihat di belakang yang memegang hidup kendali kita, sama seperti seorang anak kecil yang dipegang sepedanya oleh bapak atau mamanya saat proses belajar tersebut. Seringkali kita tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja, tetapi tangannya setia menopang dan melindungi. Saudara yang dikasihi, Mazmur yang menjadi khotbah hari ini adalah sebuah mazmur yang lahir dari hati yang terdalam karena sebuah tekanan. Pemazmur tidak sedang berada dalam kondisi yang aman dan nyaman. Namun di tengah ketidakpastian itu, ia berani berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kekuatan berarti Tuhan yang memberi daya untuk bertahan. Kalau dengan kekuatan manusia, itu akan sangat terbatas. Tapi menggunakan kekuatan Tuhan dalam diri kita, kita akan memperoleh kekuatan yang tiada batas. Perisai yang menjadi simbol kedua yang digambarkan oleh Mazmur berarti Tuhan akan melindungi kita dari berbagai serangan yang mematahkan iman kita. Perisai adalah alat perang yang dipakai pada waktu itu untuk melindungi tubuh dari tekanan atau dari panahan atau dari serangan musuh. Jika seorang yang berperang menggunakan perisai, maka paling tidak dia akan aman untuk melindungi dirinya. Pemazmur mengatakan Tuhan sebagai perisai. Artinya selama Tuhan bersama kita sebagai perisai, dia akan melindungi kita dan kita akan aman di dalam naungan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak hanya menolong di akhir masalah, tetapi menjaga kita selama proses pergumulan atau selama proses kita mengalami masalah. Selama proses pergumulan itu berlangsung. Pemazmur juga berkata, kepadanya hatiku percaya. Percaya bukan sekedar teori, percaya bukan hanya sekedar ucapan verbal, tetapi percaya yang dimaksud adalah kita bersandar penuh bahwa ketika keadaan belum berubah sekalipun, kita akan tetap percaya. Itulah yang disebut dengan iman. Iman adalah meyakini bahwa Tuhan akan menolong sekalipun sekarang kita belum melihat hasilnya. Sama seorang petani yang setiap hari pergi ke kebunnya, pergi ke ladangnya, dia menanam, dia menyiram, walaupun esoknya tidak langsung berbuah, tapi dia percaya bahwa nanti akan ada satu tumbuh yang dia telah upayakan, yang telah dia tanam mendapatkan hasil yang baik. Seperti itu juga iman kita. Tidak sekarang berdoa, besok langsung dijawab. Tidak sekarang meminta, besok langsung selesai pergumulan. Tetapi pergumulan walaupun masih tetap ada, kita menjadi lebih kuat. Dan kita tetap yakin Tuhan menyertai. Itulah yang disebut oleh pemazmur, bahwa hatiku
percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu selama kita percaya Tuhan adalah penolong, perisai, dan kita percaya kepada Tuhan, maka sukacita tidak tergantung kepada masalah kita lagi, tetapi tergantung kepada hati kita yang tetap yakin Tuhan menolong kita. Ketika kekuatan kita hampir habis, ingatlah Tuhan tidak pernah kehabisan kuasa untuk menolong kita. Saat hati kita lelah oleh masalah, ingatlah Tuhan masih menjadi perisai bagi kita. Dan saat belum ada jawaban, saat kita masih menunggu jawaban doa kita, tetaplah percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan memberkati kita menghadapi setiap pergumulan kita. Bersama Tuhan kita akan mampu melewati segalanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Firman-Mu yang telah diberitakan membuktikan bahwa kasih-Mu selalu ada untuk kami. Firman-Mu telah kami dengarkan. Kami percaya Engkau menjadi perisai, penolong kami. Dan hati kami percaya akan setiap jalan Tuhan yang penuh kuasa. Kami sering tidak mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Namun berikan kami iman dan kekuatan untuk meyakini bahwa rancangan Tuhan selalu yang baik dalam hidup kami. Berkatilah kami pada hari ini dan seterusnya. Segala pekerjaan yang hendak kami lakukan atau yang telah kami lakukan satu hari ini, kami menyerahkannya kepada Tuhan. Berkatilah setiap orang yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Yang sedang bergumul, Tuhan kuatkan. Yang sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Bagi saudara-saudara kami di berbagai daerah di Indonesia ini yang sedang mengalami bencana alam, kedukaan kehilangan keluarga, harta benda, luka-luka yang ada pada tubuh mereka atau hati mereka, kiranya Tuhan pulihkan seluruh saudara-saudara kami di berbagai tempat yang mengalami bencana alam di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan seruan kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.